Oke, chapter ini benar-benar definisi di luar prediksi BMKG. Nah, mari tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja wadaw. Those doors, I'm a fool for your love. Nah, seperti kita tahu, ini adalah chapter terakhir sebelum kita libur untuk minggu depannya. Dan chapter lalu sendiri ditutup dengan Vegapunk yang sudah siap mengungkapkan kebenaran tentang dunia ini. Dan bahkan di spoiler kemarin dikatakan kelima Gorosei katanya akan datang. Nah, jadi selengkapnya akan seperti apa? Yuk kita bahas bersama semuanya di video ini. Jadi pastikan kalian tonton video sampai habis agar tidak ada informasi yang miss dan juga setengah-setengah. Dan buat para players baru juga, gaskan ilmu padi abangku, subscribe dan nyalakan bel notifikasinya ya. Nah, mari siapkan kopi, jangan lupa dibesar, pasang headsetnya, ambil posisi PW, and wadidaw. Di mana judul untuk chapter 1109 ini adalah obstruction, yang berarti halangan. Yang bukankah sudah menarik sekali dari judul yang kita dapat di chapter ini, yang akhirnya juga nih kita masuk ke cover story yang terbaru di seri ke-26 yang mengisahkan tentang Wano Kuni. Di sini kita melihat Onigashima yang tenggelam ke dasar lautan menuju lokasi dari Wano Kuni kuno yang ada di bagian dalam laut. Yang sebenarnya kalau kita ngomongin Wano Kuni banyak banget nih bahasan yang bisa kita bahas. Tapi baik lagi untuk analisis ada di video review nanti, dan di sini kita hanya recap saja dan kita akan langsung masuk ke isi chapter. Di mana chapter lanjutan langsung dari sebelumnya saat rekaman yang kita lihat sebelumnya dari Vegapunk yang ternyata itu adalah video yang sudah direkam cukup lama. Karena bahkan di video ini kita bisa melihat Shaka dan adanya satelit dari Vegapunk yang lain juga. Di mana sinyal siaran yang dilakukan oleh Vegapunk ini membuat semua sinyal dan emosi dari angkatan laut yang ada di seluruh dunia, mereka juga menyiarkan hal yang serupa. Dan luar biasanya tidak ada satupun yang katanya dapat mematikan siaran tersebut. Di mana di dalam rekaman ini Shaka menyarankan ke orang-orang yang melihatnya untuk bersiap-siap dan menggunakan dari emosi visualnya. Makanya di sini Vegapunk berkata ke semua orang di seluruh dunia jika dia akan menunggu selama 10 menit, yaitu ya biar orang-orang yang melihat siaran ini bisa siap-siap dulu deh dan siarin hal ini ke seluruh negerinya biar semua orang dapat hal yang sama. Di sini pun kita juga melihat tim dari Nami yang melihat pesan dari Vegapunk. Mereka sangat bingung sekali karena apa yang sebenarnya Vegapunk lakukan. Lagi-lagi juga kita tidak mendapatkan informasi terkait Zoro, Jinbei, dan Brook di chapter ini. Dan kita langsung berpindah ke bagian bawah lokasi dari Luffy. Di sini dia masih memegang kepala Saturn, di mana keempat member dari Gorosei yang ada di Marijoice pun berbicara dengan Saturn yang entah nih bagaimana mereka bisa berkomunikasi. Yang apakah saling terhubung satu sama lain seperti menggunakan telepati atau bahkan ada hubungan dengan kekuatan mereka. Di sini Gorosei bertanya, apakah Vegapunk benar-benar sudah mati? Dan Saturn pun menjawab, sepertinya begitu karena saya melihat sendiri bagaimana Kizaru membunuhnya. Yang oke nih, di sini Saturn yang tidak terlihat berkata apa-apa di chapter lalu yang seakan-akan tidak punya kesadaran manusia lagi ternyata gagal ya, karena di sini dia masih sadar penuh dan bisa berkata juga. Di sini pun Gorosei menjawab lagi, yang berarti dia menggunakan kematiannya untuk men-trigger atau mengaktifkan siaran tersebut. Dan kemungkinan besar sumber dari sinyal tersebut pastinya ada di lab atas, yaitu di Pulau Egghead. Nah, di sini pun kita langsung diperlihatkan keadaan di seluruh dunia yang ternyata mereka semua sudah menangkap sinyal dari Vegapunk. Di Dressrosa kita melihat Rebecca, Leo, dan Kiros yang sudah menyiapkan layar-layar mereka. Di sini Leo pun berkata, apa dia adalah dokter yang dikatakan Luffy Land jadikan Sandra? Rebecca menjawab, jangan percaya isi berita itu Leo, mereka hanya ingin membuat Luffy terlihat seperti orang jahat. Di mana di desa Fuchsia, Oops Lab dia berkata kalau mereka belum punya proyektor di desanya, jadi mereka hanya bisa mendengar suara dari Vegapunk saja. Yang bukankah ini definisi pedesaan nih? Oda benar-benar bisa cukup detail untuk hal seperti ini. Ketimpangan antara kota dan desa aja bahkan dia bawa ke satu serial One Piece yang sejujurnya ini detail banget. Next kita pun berpindah ke markas besar dari World Economy Newspaper alias tentu saja markas dari Morgan. Vivi sangat bingung karena di mana Luffy saat rekaman ini terjadi, dan Morgan pun menjawab kalau rekaman ini pasti sudah ada sebelumnya dan sudah disiapkan. Yang insting dari jurnalis emang sangat mengerikan. Di mana di Water 7, Iceberg pun bangun dan memberitahu sekretaris jenius barunya yang bernama Alice untuk menyiapkan layar dan menyiarkan pesan dari Vegapunk ini.
Alex pun berkata, saya sudah menyiapkan layar ke seluruh kota Presiden Iceberg. Dan kita pun berpindah lagi ke daerah Kamabaka. Ivankov sangat kaget melihat kepala baru dari Vegapunk dan Dragon berpikir tentang kata-kata dari Shaka. Kalau sebelumnya dia bilang kalau dia akan mati, yang ternyata guys, Dragon Fraud masih di Kamabaka. Yang aduh, ini Dragon definisi fraud yang gak ngapa-ngapain sama sekali. Ya di sini pula kita bisa melihat reaksi orang-orang di seluruh dunia dari chapter ini. Dan kembali lagi ke Pulau Egghead, Luffy pun sangat bingung sekali karena seberapa kali pun Luffy menyerang Saturn, dia tidak menerima luka sama sekali. Makanya dia memutuskan untuk menggunakan strategi lain. Kizaru pun menembakkan laser dari matanya, tetapi Luffy berhasil menghindarinya dengan mudah. Dan di sini Luffy menampar Kizaru dan Saturn secara bersama-sama dengan tangan raksasanya, yang ini adalah salah satu jurus yang sangat kuat yang dia namakan Gomu Gomu no Dawn Symbol. Efek serangan ini membuat mereka terlihat seperti kertas rata lah, dan ada bintang di kepala mereka lagi-lagi ala kartun yang biasa kita lihat. Luffy pun di sini melempar keduanya ke arah lautan. Sayangnya Kizaru terlempar ke kapal perang angkatan laut dan kita lihat dia terbaring sambil kecapean di kapal. Namun Saturn dia bisa terbang kembali ke daerah Luffy dengan kemampuan terbangnya yang seperti Gomu Gomu no UFO Luffy. Dia pun kembali menyerangnya dengan menggunakan kakinya. Di sini Luffy berhasil menghindari serangan tersebut dan Luffy pun sangat kesal sekali karena bisa-bisanya Saturn masih tidak terluka sama sekali. Gorosei lain pun berkata, Saturn, tidak ada waktu lagi, kita tidak bisa membiarkan Vegapunk berbicara ke seluruh dunia. Dan Saturn menjawab, aku tahu, jadi biarkan aku memanggilmu semua. Dan petir hitam pun muncul di Pulau Egghead. Angkatan laut tentu saja sangat kaget melihat efek dari petir tersebut, dan di double patch yang sangat luar biasa ini, Saturn memegang tanah dan lagi-lagi muncullah keempat magic circle di bawahnya. Ya benar, persis seperti awal kemunculan dari Saturn, di mana api hitam pun muncul dari lingkaran sihir tersebut. Yang wah, ini gila banget, bejir Kuchiya Senjutsu. Apakah ada juga di serial One Piece? Yang sejujurnya dari satu kemunculan Saturn sebelumnya aja itu sudah menjadi first entrance yang paling epic di serial One Piece. Yang kalau ini bener 4 sisanya muncul, yang wadaw, ini definisi best banget. Yang aduh, maaf nih, gak bisa respon apa-apa karena ini sejujurnya sangat gila sekali. Di sini pun Luffy sangat kaget dan matanya lagi-lagi keluar sambil berkata, apa itu semua? Sanji yang membawa Vegapunk pun kaget juga melihat api hitam dari lokasi Luffy bertarung, dan di sini pun dia berkata, bukankah itu hal yang sama ketika kakek laba-laba sebelumnya muncul untuk pertama kali? Dan chapter pun selesai di sini. Yang wah, ini udah gak bisa ngomong apa-apa lagi lah. Yang definisi chapter yang sangat gila. Karena bahkan di sini pun editor memberikan pesan tambahan, the Sei are assembling, atau para bintang sudah berkumpul. Ya benar, dimana Gorosei ini berarti 5 tetua bintang ya, dimana Sei ini berarti bintang, satelit atau apapun itu yang lagi-lagi sudah pernah kita bahas di video terpisah. Dan emang kebiasaan banget nih Oda Sensei kalau udah ngasih hal seperti ini, minggu depan pasti bakal libur. Ya bukankah ini waktunya untuk bacot-bacot Nomi alias teori-teori Nomi? Tapi ya nggak apa-apa, dimana seperti biasa untuk bahasan lengkap dari chapter ini atau analisisnya akan kita bahas seperti biasa di video review lengkap nanti. Makanya sabrek dan nyalakan bel notifikasinya ya. Yang kemungkinan untuk minggu ini nggak bakal rilis di hari Jumat atau Sabtu nih. Kayaknya bakal ngaret dikit ya, soalnya Mimin mau ketemu sama Tante Taylor Swift dulu nih. Buat yang mau nitip nafasnya, coba langsung gas di kolom komentar ya. Tapi spesial juga nih, di edisi balik modal Mimin yang jalan-jalan uang udah habis sama bini, dan juga kebetulan di momen terakhir dari Vegapunk, kami juga dari DNM ingin bagi-bagi tambahan merchandise gratis nih buat pemesanan kaos limited Vegapunk and the Six Satellite ini yang ingat-ingat sebagai peninggalan. Baik lagi, karena ini limited yang bahkan jumlahnya ada di bawah 10, maka siapa cepat dia yang dapat. Dimana kalian akan mendapatkan bonus merchandise mulai dari stiker, kaos DNM, bahkan produk baru yang belum rilis pun kalian udah bisa langsung dapat untuk sampelnya. Yuk, kalian bisa langsung klik link di deskripsi video di bawah ya. Nah, dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalian suka, dislike aja kalau suka, jangan lupa untuk subscribe dan juga share video teman kalian. Gue Devil pamit, and I'll see you guys next time.